Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari Selasa tanggal 21 September 2021, gereja merayakan seorang kudus, seorang rasul, yaitu Santo Matius. Dia adalah rasul sekaligus pengarang Injil Matius. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita tahu Matius adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Dia yang seringkali justru dijauhi, dihakimi, dihukum karena dianggap sebagai kaki tangan Romawi, sebagai pemungut cukai. Namun oleh Yesus justru diberi kesempatan, dikunjungi, disentuh hatinya, sehingga kemudian dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Cara dia menceritakan, menggambarkan tentang Yesus sebagai kepenuhan nubuat dalam perjanjian lama, menunjukkan kepada kita bahwa Matius adalah benar-benar seorang rasul yang mampu membaca, yang mampu menyampaikan pesan berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebersamaannya dengan Yesus. Kita akan merenungkan hari ini, saudari-saudara, Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, para sahabat dan pendengar setia, renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat berlimpah berkat. Santo Agustinus yang gereja peringati pada tanggal 28 Agustus, berdasarkan pengalamannya sendiri, dia mengatakan orang kudus punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Kalimat yang sangat indah yang menggambarkan realitas yang memang nyata, bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan, kita semua dipanggil untuk menyerupai Kristus. Orang-orang kudus bukan mereka yang tidak punya masa lalu. Tentu di antara begitu banyak orang kudus, ada yang memang sejak masa kecil, masa mudanya hidup lurus. Tapi tidak sedikit yang masa lalunya itu gelap.
tapi kemudian bertobat, mengikuti Yesus, bahkan kemudian oleh gereja dipandang sebagai orang kudus, diperingati seperti Agustinus. Demikian pula sebaliknya, saudari-saudara, orang berdosa punya masa depan. Itu artinya, saudari-saudara, bahwa orang berdosa sekalipun, segelap apapun masa lalunya, sebesar apapun dosanya, kalau dia kemudian menyadari panggilan Tuhan di hatinya, seperti Santo Matius yang kita peringati hari ini, maka dia punya masa depan. Mengapa, saudari-saudara? Karena Injil hari ini menyampaikan Yesus datang bukan untuk orang-orang baik. Dia datang untuk orang berdosa. Karena itu Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang berdosa. Dengan demikian, saudari-saudara, orang-orang berdosa punya harapan bahwa dia tidak selamanya tinggal dalam lumpur dosa, bahwa bersama dan dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk menjadi orang baik, menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi orang yang mencapai sebuah titik balik untuk hidup yang lebih baik. Santo Matius yang kita peringati hari ini adalah salah satu contoh. Santo Agustinus yang saya kutip kata-katanya tadi, yang mengatakan orang kudus punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan, itu hanyalah dua contoh. Masih begitu banyak, saudari-saudara, orang-orang kudus, baik yang dinyatakan secara resmi oleh gereja maupun orang-orang, saudari-saudara yang kita kenal, yang ada di lingkungan kita, yang punya pengalaman yang sama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah panggilan Matius ini kiranya sungguh menjadi kisah yang inspiratif. Bukan kisah yang dibacakan sekedar sebagai bacaan, saudari-saudara, tapi juga sebagai sebuah inspirasi, sebuah pengajaran yang penuh dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai moral Kristiani yang baik, yang pantas untuk kita hayati, kita internalisasikan, dan selanjutnya kita laksanakan. Mengapa, saudari-saudara? Karena kita sebagai manusia, kalau mau jujur, saudari-saudara, kita punya satu panggilan, yaitu panggilan untuk memaafkan. Panggilan untuk mampu menerima orang-orang lain tanpa memperhitungkan, tanpa memperhatikan masa lalu mereka. Tidak ada orang yang ditakdirkan jahat seumur hidup. Tidak ada. Seringkali situasi orang-orang sekitar yang mempengaruhi. Tapi orang selalu di hati nuraninya dipanggil untuk menjadi orang baik. Dipanggil untuk menjadi orang baik. Tetapi inilah masalahnya, saudari-saudara, dalam hidup bersama. Begitu tidak mudah untuk memaafkan. Begitu tidak mudah untuk menyambut kembali dengan penuh sukacita orang-orang yang kita anggap bersalah, orang-orang yang kita anggap berdosa, sesat, orang-orang yang kita anggap sebagai pembuat masalah dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam gereja. Tidak mudah untuk memaafkan dan menerima kembali dengan hati yang tulus orang-orang yang mencoba berubah karena cap-cap, karena stigma-stigma yang telah melekat atau dilekatkan, kita lekatkan pada diri mereka. Karena itulah, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita seringkali merasa lebih
lebih bersih, lebih suci, lebih lurus daripada orang lain. Itu kecenderungan umum. Kecenderungan umum. Dan karena itu, kita lalu kemudian merasa bahwa kita layak, kita pantas, kita berhak untuk menghakimi, untuk menghukum, untuk mengucilkan orang. Hari ini Yesus menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kaitan dengan orang-orang yang seringkali dianggap orang berdosa, orang-orang yang seringkali dianggap sesat, yang dianggap musuh. Bagaimana mereka mesti disentuh, bagaimana mereka mesti diterima, bagaimana mereka bisa diikut sertakan di dalam hidup bersama. Matius pemungut cukai, kaki tangan bangsa Romawi, bisa berubah atas panggilan Yesus, ikutilah aku. Karena itu saudara-saudara, kita harus senantiasa membuka diri bahwa orang bisa berubah, bahwa orang bisa bertobat, bahwa orang bisa berbalik dari segala macam kejahatan, dari segala macam dosa. Dan kita perlu menuntut diri kita sendiri untuk memandang setiap orang sebagai sesama yang perlu kita tuntun, kita terima, bukan sesama, bukan musuh yang harus kita hukum atau hakimi. Yang dituntut dari kita hanya sebuah perasaan belas kasih. Yesus katakan yang kutuntut bukan persembahan tetapi belas kasihan. Belas kasihan bahwa kasih memaafkan orang-orang berdosa, orang-orang yang bersalah, mereka yang sama, yang lebih membutuhkan kasih dan maaf dari kita sebagai sesama. Sikap Yesus terhadap Matius inilah saudara-saudara yang harus kita hidupi, kita teladani, kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Sikap belas kasihan, sikap memaafkan adalah sikap yang dibutuhkan oleh saudara, yang dibutuhkan oleh keluarga, yang dibutuhkan oleh komunitas kita, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mari kita tinggalkan kecenderungan menghukum dan menghakimi yang bersalah, sebab kita semua adalah saudara yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan dalam perjalanan mengikuti Yesus ini, orang bisa saja salah, orang bisa saja jatuh. Tetapi satu hal, orang bisa berubah menjadi lebih baik. Asal diberi kesempatan, asal tidak dihukum atau dihakimi, asal ada belas kasihan untuk mereka. Selamat berbuat baik hari ini. Selamat beraktivitas penuh kasih, penuh belas kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sikap-Mu yang penuh belas kasihan terhadap orang berdosa. Santo Matius, sang pemungut cukai yang Kau panggil mengikuti-Mu, bahkan dia menjadi salah satu rasul-Mu yang menuliskan kabar baik kepada kami, kepada sesama. Di hadapan-Mu setiap orang punya masa depan. Orang berdosa punya masa depan. Orang yang kudus di hadapan-Mu pun punya masa lalu. Engkau memanggil kami untuk berbelas kasih kepada sesama, menyentuh hati mereka, menyapa, memberi kesempatan untuk berubah. Dan semoga kami oleh karena bimbingan Roh Kudus-Mu dijauhkan dari sikap merasa diri bersih,
merasa diri suci, saleh, dan karena itu berhak untuk menghakimi orang lain. Jauhkan kami Tuhan dari sikap ini. Semoga kami bergandeng tangan, bahu-membahu, berjalan bersama dalam usaha mengikuti Engkau secara konsisten dan konsekuen. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.